Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kartini dari kelas akuntansi C1 akan coba mengulas tentang tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhidullah secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat. Mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 1. Dan yang kedua ada tauhid Khaliqun, keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya Khaliq atau pencipta. Tidak ada yang meninggi atau membantu Allah dalam segala menciptakan, seperti Allah menciptakan langit, bumi, serta isinya. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. Selanjutnya ada tauhid rozikun, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Dan Allah berfirman dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3. Dan yang keempat ada tauhid mu'alikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah. Dan yang kelima ada tauhid mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yang yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya pembuat hukum, hakiman, dan pemerintah amiran. Dan Allah berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 2. Yang keenam ada walian, pelindung dan pemimpin. Allah adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh makhluk dalam semesta. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196. Dan yang ketujuh ada tauhid hakiman, pembuat hukum. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingan, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dalam menjalankan kepemimpinannya di alam semesta berupa Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 40. Dan yang kedelapan ada tauhid amiran, pemerintah. Sebagai khalik dan hakim, Allah berhak untuk menurunkan rasul-rasul serta menetapkan hukum. Maka Allah sendirilah yang menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 54. Yang kesembilan ada guyotan, yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan disembah. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 2. Yang terakhir ada ilahan ma'budah, Tuhan yang disembah. Maka dari ilahan ma'budah
Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai lillah yang sembah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.